siapa yang membacakan hadis ini, doa ini, riwayat ini setiap pagi di hari Jumat, setiap Jumat, saya mohon ampun kepada Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang saya pertuhankan, yang selalu hidup, yang selalu menegakkan perhatian dan aturannya. Saya bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah saya kerjakan. Maka Nabi memberikan komentar, ghufira lahu, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya, wa in kana farwan minaz zahfi, walaupun ia pernah melakukan satu dosa besar seperti melarikan diri dari medan juang. Ya ibadallah, ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali Jumat ini khatib mengajak kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Syukur atas nikmat iman yang telah diberikan kemampuan oleh Allah kepada kita untuk mempertahankan sampai Jumat ini, di tengah sebagian hamba yang masih beraktivitas, masih hidup namun belum mampu beriman. Syukur atas kesempatan yang Allah berikan pada kita membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat yang berkah, Jumat yang melahirkan perubahan kebaikan dan kemuliaan untuk kita semua. Hadirin, terdapat dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak Lis-Sahihaini, kitab hadis yang disusun sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Saat keduanya telah meninggal, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis keduanya, lalu menggunakan metodologi dari persyaratan itu untuk menghimpun hadis-hadis yang pada umumnya belum diriwayatkan oleh keduanya. Maka di nomor hadis 1908 yang tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, didapatkan satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man qala dubura kulli salatin astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farwan minaz zahfi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mampu berdoa dengan mengucapkan di setiap selesai salat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, saya mohon ampun kepada Allah, Allah satu-satunya Tuhan yang saya pertuhankan, yang selalu hidup, yang selalu menegakkan perhatian dan aturannya. Saya bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah saya kerjakan. Maka Nabi memberikan komentar, ghufira lahu,
maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farwan minaz zahfi, walaupun ia pernah melakukan satu dosa besar seperti melarikan diri dari medan juang. Hadirin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan pula hadis ini, riwayat ini pada bagian zikir beliau khususnya di pagi hari, kemudian menyambungkan satu riwayat yang menempatkan paginya khusus di hari Jumat, sehingga beliau memasukkan pada zikir pagi di hari Jumat, dan riwayatnya dengan mengatakan man qala fi kulli sabihati al-jumu'ati, siapa yang membacakan hadis ini, doa ini, riwayat ini setiap pagi di hari Jumat, setiap Jumat, dengan kalimat yang sama, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalathan, dibacakan selama 3 kali, dibacakan sebanyak 3 kali. Ghufira lahu, Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farwan minaz zahfi, sekalipun ia pernah melakukan dosa besar, ia menghindar dari medan juang. Hadirin, ada analisis yang cukup menarik dari kalimat yang diungkapkan ini. Singkat, padat, serius, hasilnya begitu besar. Kalimat ini bukan sekedar doa yang saat dimunculkan seakan-akan seseorang bebas melakukan kesalahan, mudah melakukan dosa bahkan yang besar, lalu tinggal mengucapkan kalimat ini dan selesai. Ada pemahaman dalam setiap teks hadis yang disampaikan, ada pengertian dari setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di titik itulah kita membutuhkan sanad untuk mengetahui itu semuanya. Kalimat astaghfirullah yang diucapkan setelah selesai solat ataupun juga setiap Jumat di akhir pekan memberikan kesan korektif dan evaluatif kepada setiap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Koreksi dan evaluasi, mengoreksi hal-hal yang tidak tepat yang pernah kita kerjakan, mengevaluasi kinerja amal soleh kita yang mungkin belum banyak dikumpulkan, termasuk setelah menunaikan solat. Mengapa zikir pertama yang diungkapkan kalimat istighfar? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi seharusnya hamba yang solat itu menunaikan solat dalam keadaan khusyuk, dia abai dengan sifat khusyuk itu. Ada yang baru takbir sudah ingat dengan pekerjaan, ada yang baru takbir sudah ingat dengan WA, ada yang baru takbir teringat dengan hutang, ada yang baru takbir teringat dengan jalinan pertemanan. Dari mulai takbir sampai dengan salam ditutup yang terakhir, barangkali di bawah standar kekhusyuan, di bawah 50%, dia bisa fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah selesai menunaikan salat, kalimat pertama yang kita ucapkan astaghfirullah seakan memberikan pesan permohonan ampun kepada Allah karena tak mampu fokus sepenuhnya dalam salat, karena lemah untuk khusyuk sepenuhnya dalam salat. Yang dengan kalimat itulah Allah berkenan mengampuni dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat salat itu. Pun demikian, antara solat satu ke solat yang lainnya, diucapkan astaghfirullah bukan sekedar diungkapkan di lisan, tapi sekaligus mengingat dalam fikiran, meresapkan dalam hati apa kesalahan yang pernah diperbuat itu, dosa apa yang pernah dikerjakan itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata yang salah melihat, telinga yang salah mendengar, lisan yang salah bicara, sampai dengan kaki yang keliru dalam melangkah. Maka kalimat astaghfirullah mengoreksi semua bagian perilaku yang salah itu, mengevaluasi perilaku yang tidak tepat itu, dan merubah semua yang keliru, yang salah itu ke jalan yang saleh. Itu hakikatnya. Untuk itulah kemudian dilakukan langkah evaluasi harian, lalu bertemu pada Jumat ada evaluasi pekanan.
diucapkan dalam setiap Jumat untuk mengevaluasi dalam sepekan. Apa kekurangan yang dilakukan, kesalahan yang dikerjakan, perbuatan negatif yang sudah terlanjur keluar, maka dievaluasi dalam sepekan, berupaya untuk memperbaiki itu dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan otomatis menjadi kafarat dari dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Dengan mengerjakan salat benar, ikhlas, dosa-dosa kecil digugurkan. Dengan istighfar mengevaluasi diri, ditambahkan setelah selesai salat pagi-pagi dalam Jumat, kita istighfar sampai dengan sebutkan 3 kali sampai sadar. Bukan hanya 3 kalinya, sampai punya kesadaran bahwa itu salah, sampai punya kesadaran bahwa itu keliru, sampai punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Saat itulah kita mengatakan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kita mampu menetapkan ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang kita tuhankan, ada Allah yang selalu hayyun la yamut, selalu tegak, selalu hidup mengawasi kita semua, qayyum, tidak pernah abai dan lalai dalam mengawasi kita. Sampai kita punya rasa itu, merasa diawasi Allah, merasa dipantau Allah, sehingga dengan dipantau itu kita tidak bicara sembarangan. Takut kalau bicara sedang dipantau salah, takut kalau mendengar yang salah ketika sedang dipantau. Wa atubu ilaihi, dan di ujungnya kita kemudian berkomitmen, bertekad bahwa kita ingin berubah jadi orang baik. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang itu kembali. Maka siapapun yang mampu melakukan ini, pantas bila Allah ampuni dosanya, karena dia mengevaluasi dirinya. Setiap hari 5 kali dia evaluasi minimal, setiap pekan dia evaluasi, dia berjanji menjadi pribadi yang baik, dia mengoreksi kesalahannya. Pantas Nabi mengatakan, kalau ada orang yang melakukan itu, bekerja dengan benar dan mempertahankan itu sampai dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, di alam kuburnya terjaga, dan dimuliakan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Untuk itulah Al-Quran menampilkan waktu-waktu tertentu untuk berzikir istighfar ini. Ada yang menjelang subuh disebut dengan sahar, jamaknya ashar. Di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18 Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang punya zikir khusus, orang-orang calon penghuni taman surga. Setiap kali akan datang subuh setelah tahajud, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan di antara zikir yang disebutkan pengampunan dosa tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sebutkan sampai 3 kali hingga terasa pada jiwanya. Orang-orang yang mampu mengamalkan itu diisyaratkan dalam surah Ali Imran setara dengan orang-orang yang berinfak, setara dengan orang-orang yang sabar, setara dengan orang-orang yang berbuat baik. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang rajin istighfar, rajin mengevaluasi diri, rajin memohon ampunan menjelang fajar, maka Allah setarakan seperti halnya orang-orang yang infak, orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memahami bahwa amalan-amalan itu menghadirkan kemuliaan-kemuliaan. Rajin istighfar juga berpotensi menambah kepercayaan Allah untuk memberikan titipan harta kepada kita. Ditemukan keterangan itu di Quran surat Nuh misalnya. Di ayat ke-10 itu dengan kalimat istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam pada umatku, ayo istighfar kepada Rabbmu. Sungguh Allah itu maha menerima istighfar, maha menerima taubat, maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau itu sudah diberikan, maka anugerah diturunkan, air hujan dibuka,
Hujannya bukan musibah dalam arti yang buruk. Hujannya turun dengan rahmat, hujannya kebaikan, hujannya menghilangkan, meringankan panas, menghilangkan penat, menghilangkan debu-debu yang menghadang. Wa yumdibkum bi amwal. Setelah itu Allah tambahkan harta benda supaya kita bisa ibadah dengan harta itu. Itulah sebabnya kenapa di Ali Imran disetarakan dengan munfiqin. Ketika hartanya datang, maka orang rajin istighfar, gemar berinfak. Bukan sekedar tambah harta, tambah mewah, tambah foya-foya. Tidak. Pelaku istighfar, ahli istighfar, ketika dititipkan harta, dia gemar berinfak. Istighfar pengaruh kepada kekhusyuan. Wal qanitin. Qanitun itu adalah sifat bagi orang-orang yang khusyuk dalam salat, di antaranya Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Orang-orang yang istighfarnya bagus akan berdampak pada salatnya pun bagus. Salatnya baik. Bila salatnya sudah baik, doanya terkabul. Bila salatnya sudah baik, pribadinya jadi baik. Maka istighfar ini agung nilainya. Mengampuni dosa, mendatangkan harta dari sisi yang tidak kita duga, dan merubah pribadi kita menjadi orang baik, serta mempengaruhi setiap ibadah kita, merubah kualitasnya menjadi lebih baik. Itu diantara riwayat, walaupun singkat, padat, tapi bermanfaat. Dan dengan iman kita bisa mendapatkan itu. Berzikirlah dengan menggunakan iman, terimalah riwayat ini dengan menggunakan iman, lakukan dengan menggunakan iman, dan dengan iman itulah kemudian kita dihisab, dan dengan iman itulah kita hidup, dan dengan iman itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi pedoman berkehidupan yang padat untuk kita dan menggugah kita untuk berevaluasi diri. Sungguh pada akhirnya seluruh aktivitas kita di dunia ini akan berakhir, selesai. Tapi yang belum selesai adalah pertanggungjawaban amalan kita. Apakah dinilai saleh ataukah dinilai salah? Jika sampai Jumat ini kita merasa masih banyak amal salah yang kita koleksi, sedikit amal soleh yang kita kumpulkan, dan kita berharap rahmat Allah, setidaknya manfaatkanlah Jumat ini untuk berintrospeksi, mengevaluasi diri, setidaknya menggunakan kalimat istighfar yang tadi diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu mengantarkan kita pada lembaran hidup yang lebih baik, dan juga menyampaikan kita pada akhir kehidupan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Qudullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dalam doa ini kita akan fokuskan untuk permohonan kebaikan dunia kita, evaluasi amalan kita, dan harapan kita kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik dan diterima ketika pulang menghadap Allah dalam penerimaan yang baik, dan diberikan tempat terbaik dan bertemu dengan orang-orang baik, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نستغفرك اللهم يا الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونتوب إليك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada hambamu yang menunaikan Jumat saat ini, di tempat ini khususnya datang membawa dosa seberat sebesar apapun, maka mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, mohon tenangkan hatinya.
wala 'asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang hadir saat ini engkau uji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang sedang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami di Jumat ini menghimpun kebaikan dan kekeluargaan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam pertemuan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan lembaran baru kehidupan kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelum yang telah kami lalui. Dan bila pun kami mesti kembali kepadamu kapanpun waktunya, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dengan kemampuan di lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, maka jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada aku. Aku ridha dengan seluruh amalmu. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba-Ku. Aku siapkan surga untukmu. Allahumma ja'al nahnu ya Allah, Allahumma ja'alna nahnu ya Allah Habibi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami di antara umat-umat Nabi yang sangat mencintai dan menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahfadna wahfad biladana Indonesia, waj'al biladana baldatan tayyibatan wa anta tarbah. Ya Allah, mohon jaga kami ya Allah agar istiqamah dalam kebaikan, dan mohon jaga negeri kami Indonesia, dan jadikan Indonesia negeri yang penuh dengan rahmat darimu, dan Kau jaga dari berbagai macam penyimpangan. Wahdi umara'aha liyahtadu ilaika wa liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Dan mohon berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami di level atas sampai yang rendah, agar berpegang teguh ya Allah pada nilai ketakwaan kepadamu demi meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, dan jaga para ulama kami dengan kesehatan, keikhlasan, ketakwaan dalam menyampaikan risalah dakwah mereka. Allahumma barik hadhil madrasah khiyar wa ma'had amira ya arhamar rahimin wa man fiha wa muassisihi wa mu'tamiri. Ya Allah, berkahi madrasah khiyar ini, ma'had amira, dan seluruh yang mendirikan, seluruh yang menjaga, menghidupkan, dan ikhlaskan kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin, Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan pertolongan terbaik-Mu pada saudara-saudari kami di Palestina. Jadikan setiap yang hidup di antara mereka sebagai pejuang ikhlas karena-Mu, dan jadikan setiap yang wafat syuhada dalam pandangan-Mu, dan sertakan kami bersama mereka dalam rahmat yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum wa natubu ilayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah. Selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal? Tuh. Ya. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal malam ini? Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan. Boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga.
Ya, itu makna yang pertama kenapa maut didahulukan, hayat diakhirkan. Ya, karena itu boleh jadi dulu ada waktu Ramadan di tahun-tahun yang lalu, ada orang soleh itu Pak, Ibu, teman-teman, itu Masya Allah. Dan saya berjumpa, ini bukan kisah cocok-cocokan, karena saya berjumpa dengan orangnya. Ini orang soleh luar biasa, tinggal di pinggiran Jakarta. Tiba-tiba datang orang Qatar, ingin dibangunkan masjid di situ, dan harus bapak itu yang rawat. Kita akan bingung melihatnya ini. Dari mana Qatar nyampe ke situ? Dan harus bapak itu yang rawat. Akhirnya amanah dituntaskan, dibangun, jadi bapak itu rawat. Mulai dari yang bukakan, bersihkan, adzan dan sebagainya. Dan Masya Allah, itu pulangnya pun di masjid itu. Lagi puasa Pak, nunggu bukaan tuh. Ya, beliau tidur-tiduran di pojokan, tiduran, merem-melek, meninggal. Kayaknya hati-hati tuh yang tidur-tiduran tuh. Merem-melek gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Harap-harap nanti menjelang buka, ternyata Allah lebih sayang. Ditetapkan sesuai dengan waktunya. Ingat, kematian itu pasti. Yang menjadi pembeda itu adalah caranya. Karena itu nanti ada di antara manusia itu satu yang memohon sesuatu, mendapatkan persetujuan Allah, ingin menjadi syahid misalnya, dapat syahid. Ingin wafat saat sujud, dapat sujud. Ada yang demikian. Tapi nanti ada yang menginginkan sesuatu, Allah menginginkan lebih baik daripada itu. Ada juga yang demikian. Tapi pesan penting yang harus dibawa, jika terjadi satu kematian atau kehidupan berlangsung, maka pesan pertama yang dititipkan oleh Al-Quran kepada kita yang masih hidup di sekitarannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya untuk menguji kita di balik yang wafat itu, kebaikan apa yang ditinggalkan sehingga bisa kita teladani semasa berkehidupan. Sehingga saat pulang minimal mendapatkan perhatian dan doa yang serupa atau lebih dibandingkan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada, tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun sebelum kita kembali siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah. Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik. Jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ada 4 kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 3, dari segi pengakuan Allah kepadanya, fadkhuli fi ibadi. 4, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya, wadkhuli jannati. 4 kemuliaan
diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai kini, dan ditambah dengan satu amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus 1 amalan yang dimaksudkan. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut, kan? Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Fir'aun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Fir'aun. Fir'aun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihissalam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihissalam, dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa, dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Diviralkan di Quran. Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku nggak minta banyak, dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Fir'aun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga, dan selamatkan aku dari keburukan siksa Fir'aun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukan ya, orang meninggal dunia, kisahnya viral, diikuti. Itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Komen pertama Fir'aun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Ini Fir'aun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan? Betul. Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Fir'aun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersenyum sebelum Fir'aun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya, saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu ada salah satu kolega kita juga di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Beliau jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi, bertanya. Begitu selesai bertanya, meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakai ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya, ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A untuk yang dekat, aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya, karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah, dalam bahasa Arab kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil, mau yang dekat, yang menengah, yang jauh, atau mau minta bantuan, cukup pakai ya semua dapat.
Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat, ada kesulitan panggil, ya, nengok semua tuh. Ini. Jadi seakan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik, fokus baik-baik. Kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah, nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak, Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu. Sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat. Yang menengah cepat lekat. Yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan. Dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayatuha. Ini haknya tanbih. Ayatunya munada untuk taukid. Ayatu menegaskan, haknya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya, tafsirnya begini. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang mendapatkan status nafsul mutmainnah. Ingat ya, tanamkan ya, aku tekankan kata Allah. Ketika engkau mendapati itu semua, irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini Pak, yang kedua ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan semua yang dia kerjakan Allah ridai, ya, dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridho dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada. Fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti nggak pada sholat. Ya. Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran. Itu potong-potong ayat namanya. Ya. Halo? Lanjutkan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri, hanya untuk riya, hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholat yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak, ya, misal sedang kajian ada kotak infak, ya, misal itu bukan mobil-mobilan tuh dorong-dorong, bukan, itu kotak infak, misal, ya. Apakah setiap yang infak diridhoi Allah? Pahalanya memang banyak infak itu. Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan sholat. Tapi apakah setiap yang infak itu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan? Belum tentu. Karena ada infak yang bermasalah. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang baru infak dianggap gugur oleh Allah, Pak, Bu. Ada yang baru infak dianggap gugur. Padahal mungkin nominal yang diberikan cukup tinggi. Mana DKM? Ada, Pak. Baik ya. Saya mau infak untuk Masjid Istiqomah 100 miliar. Alhamdulillah, Pak. Sebelum saya berikan, tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke, ya, viral kan. Undang wartawan. Itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya nggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin ditarik balik. Bisa terjadi. Nah, ini tidak setiap amalan itu bisa mendapatkan status ini. Orang-orang yang wafatnya nafsul mutmainnah, maka jaminannya Allah ridha dengan semua amalnya, dan balasannya hamba itu pun akan ridha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara hamba-hamba yang diridhoi itu, maka dipanggil oleh Allah dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Ibad itu dibagi dua di Quran. Awas, ibad dibagi berapa? Dua bagian. Satu, disebut ibad itu ada hamba Allah yang memang soleh, terlihat soleh dalam keadaan dunianya, soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Viral di surat Al-Furqan itu ya,
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang saleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang soleh, yang kedua orang salah. Yang pertama soleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibad oleh Allah dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh, ini ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Itu. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat meninggal dapat nafsul mutmainnah, bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya, qul ya ibadiyafu ala anfusihim. Ya Muhammad SAW, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, qul ya ibadi, hei hamba-hambaku. Hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa. Israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan, ada prasmanan ya. Baik, prasmanan itu berapa kali makannya? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri, itu israf namanya. Ya, keluar, masuk lagi, ganti baju, balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswanya. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau nggak ngerjain dosa seperti yang di sana, kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa, lisan sudah terbiasa, telinga udah nggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang sore yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap, dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmatku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Saya ulang ya, Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Fir'aun kan? Oh. Kenal di mana? Ya. Fir'aun itu satu dari 2 makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258 itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog, dia mengaku Tuhan. Tapi alhamdulillah, Namrud baru sifat, qala ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Fir'aun langsung mengatakan saya Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun ngaku Tuhan. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi lah, ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya, tapi nggak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya, sebenarnya nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata nabi itu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan nabi, sepeninggal saya akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan la, itu aja. Nggak ada nabi setelah saya.
Nah sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, itu nggak usah heran. Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Nah teman-teman sekalian, Fir'aun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat rahmannya mengutus langsung 2 nabi. Anda bayangkan Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekret yang keluar eksekusi setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, nggak tenang bu, karena selalu akan diikuti ya oleh algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya, dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qur'annya di Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini dekat-dekat ke depan akan ada Idul Kurban nih. Hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan. Bobok ya gitu. Kita ya. Kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis, nanti belajar tuh, bukan cuma tarik, bukan tarik tambang itu. Ya. Dijatuhkan dengan cara yang lembut. Ada tekniknya itu, ya. Setelah itu baru disembelih. Nah, hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan dzabaha. Dzal, ba dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Karena itu nahar untuk unta. Karena unta nggak dijatuhkan disembelihnya. Dalam berdirinya disembelih. Dzabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan itu kalimatnya sekali, dzabaha, dzabaha yadzbahu dzabhatan wa dzibhatan wa dzabhan, sekali. Makanya kata Nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya. Ya. Dan juga tenangkan hewannya. Awas nanti ada adabnya, jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya, itu nggak boleh. Sabar ya, cepet kok nanti tuh ya, nggak boleh. Antrian berikutnya nggak boleh tuh, ya. Jauhkan dulu, asah, jangan sampai dengar hewannya. Itu dzabaha namanya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali digorok berkali-kali begini, maka ada tasydidnya. Dzabbaha yudzabbihu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jamak dari yudzabbihu menjadi yudzabbihun. Ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Quran digambarkan dengan kata yudzabbihun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah nggak enak, kesal, itu komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah tuh bermohon. Qala rabbi syrahli, ya Allah mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar seketika terkabul. Ini kebangetan Firaun, ya Allah wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah nggak ada. Karena setiap kalimat kalau nggak menyenangkan, nyawa bisa taruhan. Saya nggak senang dengan rambutnya tuh. Pisahkan kepala dari badannya. Itu bukan disuruh cukur. Oke, antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Firaun tuh kalau nggak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu. Makanya doanya Rabbi syrahli sadri. Diutus dua nabi, ya, satu rasul. Nabi Musa alaihissalam rasul, Harun alaihissalam mendampingi menjadi nabi. Sefiraun-firaunnya masih diutus dua nabi untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su,
Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Tuh. Di antara kita nggak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu motifnya beda-beda. Nggak semuanya ingin ibadah tertentu. Ada di antaranya yang bertobat. Karena itu Anda masuk masjid, doanya apa? Halo? Allahumma ftahli abwaba. Terjemahkan, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, Anda kalau masuk masjid lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Nggak mungkin Anda masuk dari situ keluar lagi, masuk dari situ keluar lagi, itu enggak. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini. Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan. Al-Baqarah